Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Aprilia Anggraini. Di sini saya akan mempresentasikan analisis studi kelayakan bisnis kue sweet cake di Rengas Dengklok. Dosen pengampu Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli, SEMM. Yang pertama yaitu ada aspek hukum. Menurut Munir Fuadi 1994, aspek hukum bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya menegakkan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha serta motif untuk mendapatkan keuntungan. Dalam aspek hukum ini terdapat aspek legalitas, aspek manajemen, dan uraian kerja di dalam usaha. Aspek hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam mendirikan sebuah usaha karena pada dasarnya tujuan utama dari aspek hukum sendiri adalah sebagai jaminan atas sahnya dan akurat dokumen yang dimiliki saat mendirikan usaha. Selanjutnya yaitu nama dan alamat pemilik. Nama lengkap Yuniar Aprilia Anggraini, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Karawang 17 April 2001. Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 65, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kode pos 41352, nomor telepon 081316143362, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam. Selanjutnya yaitu aspek legalitas. Nama perusahaan Sweet Cake, bentuk perusahaan CV Sweet Cake, jenis usaha CV, surat izin tempat usaha 1740130290008-0202, surat izin mendirikan usaha 290-IMBP-IMB-P-1001-2021 NPWP 33011401292108. Selanjutnya aspek manajemen. Menurut Mary Parker Follett, manajemen merupakan suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Definisi dari Mary ini mengandung perhatian pada kenyataan bahwa para manajer mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang untuk melaksanakan apa saja yang perlu dalam pekerjaan tersebut, bukan dengan cara melaksanakan pekerjaan ini oleh dirinya sendiri. Itulah manajemen, tetapi menurut James A. F. Stoner bukan hanya itu saja, masih banyak lagi sehingga tak ada satu definisi saja yang dapat diterima secara universal. Menurut James A. F. Stoner, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek ini adalah aspek yang membahas mengenai manajemen dan pengorganisasian dalam rangka melaksanakan proyek tertentu. Adapun di dalam aspek manajemen yang terdiri dari komisaris atau pemilik, Yuniar Aprilia Anggraini, Direktur Alma Septiona Aldianto, Manajer Produksi Ayu Puspita Ajhari, Manajer Pemasaran Umi Widianingrum, Manajer Keuangan Rizkia Hikmah. Pemilih saham Nona Yuniar Aprilia Anggraini sebesar 30%, Nona Ayu Puspita Ajhari sebesar 30%, Nona Alma Septiona Aldianto sebesar 40%. Selanjutnya uraian kerja. Yang pertama, komisaris atau pemilik melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha, bertanggung jawab terhadap CV,
memberikan arahan atau nasihat kepada direksi. Yang kedua, direktur bertanggung jawab memimpin dan menjalankan perusahaan, memutuskan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi dalam perusahaan, memilih menentukan mengawasi pekerjaan para karyawan, bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang dihadapi perusahaan, melakukan evaluasi, menyusun strategi bisnis perusahaan. 3. Manajer produksi membuat jadwal dan perencanaan proses produksi, mengawasi proses produksi agar kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Bertanggung jawab mengatur manajemen gudang agar tidak terjadinya properti barang yang hilang, membuat laporan secara berskala mengenai kegiatan di bagiannya, bertanggung jawab pada peningkatan keterampilan dan keahlian karyawan yang berada di bawah tanggung jawab, berinovasi terhadap pengerjaan produksi dan memberikan masukan pada perusahaan yang berkaitan dengan produksi. Keempat, manajer pemasaran mengevaluasi target sales, melakukan strategi pemasaran yang efektif serta berorientasi pada pencapaian dan peningkatan target sales, membangun serta menjaga hubungan dengan bisnis, vendor, dan klien, mengembangkan produk. Yang kelima, manajer keuangan mengambil keputusan yang berhubungan dengan investasi, mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan, merencanakan, mengatur, dan mengontrol perencanaan, laporan, dan pembiayaan perusahaan, merencanakan, mengatur, dan mengontrol arus kas perusahaan, merencanakan, mengatur, dan mengontrol anggaran perusahaan. Selanjutnya yaitu modal. Modal merupakan kumpulan dana dalam bentuk uang ataupun barang yang digunakan untuk menjalankan usaha. Modal biasanya berasal dari operasi bisnis atau diperoleh dari utang atau pembiayaan ekuitas. Sedangkan modal dasar merupakan seluruh nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Modal dasar yaitu sebesar 1 miliar, modal ditetapkan sebesar 600 juta, modal disetor sebesar 500 juta. Selanjutnya yaitu ada aspek pasar dan sasaran pasar. Menurut Kashmir dan Jafar, aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui berapa besar pasar yang akan dimasuki, struktur dan peluang pasar yang ada, prospek pasar di masa yang akan datang, serta bagaimana strategi pemasaran yang harus dilakukan. Dalam bab ini, membahas bagian aspek pasar dan sasaran pasar seperti sasaran pasar, segmentasi pasar, potensi pasar, pesaing, dan strategi bauran pasar yang akan digunakan dalam membangun usaha ini. Pentingnya peranan pemasaran dalam menentukan kelanjutan usaha, sehingga banyak di antara usaha dalam menetapkan posisi pasar yang paling depan. Yang pertama, ada sasaran pasar. Sekelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan suatu perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Target pasar ini biasanya mempunyai rentan usia, sifat, dan karakter yang hampir sama. Target pasar yang dituju oleh makanan ini adalah mulai dari umur 10 hingga 50 tahun untuk pria, wanita mulai dari rentan usia 10 hingga sampai 50 tahun, pasangan rumah tangga, dan seragaman keluarga. Penentuan umur produktif menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan target pasar yang dituju untuk kelancaran proses administrasi pada kemudian hari. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi geografis. Target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah Rengas Dengklok dan sekitarnya. Yang kedua, segmentasi demografis. Produk makanan ini dapat dibeli oleh semua gender mulai dari usia 10 sampai 50 tahun, semua agama, profesi, ras,
pasangan rumah tangga kelas menengah ke atas. Yang ketiga, segmentasi psikologis. Sweet cake mengolah produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang keempat, ada segmentasi perilaku. Sweet cake akan terus berinovasi menyesuaikan produk sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya yaitu ada potensi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh Sweet cake mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Harga yang ditawarkan relatif menengah ke atas karena sesuai dengan bahan baku yang digunakan Sweet cake untuk target pasar yang dituju. Selanjutnya, posisi pasar. Berdasarkan tingkat kualitas produk dan bahan baku yang digunakan, Sweet cake ini menargetkan untuk semua kalangan. Harga yang ditawarkan relatif murah karena menyesuaikan dengan kualitas bahan makanan yang dipilih agar konsumen merasa puas. Selanjutnya yaitu pesaing. Untuk saat ini, pesaing pada produk kue ini sangatlah banyak. Selanjutnya yaitu ada strategi buruan pasar. Yang pertama ada produk. Sweet cake sangat mengutamakan penjualan produk yang terjangkau harganya namun tetap menjaga cita rasa dan penggunaan bahan yang sama. Produk yang kami jual antara lain cheesecake, bolu gulung coklat, tiramisu cake, black forest cake. Yang kedua yaitu lokasi. Lokasi yang akan kami dirikan sangatlah strategis karena berada di pinggir jalan raya sehingga tidak sulit untuk mencari tempat. Selain itu, tempat usaha ini berada di pusat yang ramai seperti kuliner dan kafe sehingga membuat pengunjung mudah untuk memilih. Yang ketiga, harga. Harga yang ditawarkan tidak menguras kantong karena usaha ini semua kalangan agar tetap bisa menikmati. Harga cake yang ditawarkan berkisar 30.000 sampai 50.000. Harga yang cukup sesuai dengan kantong para pelajar ataupun masyarakat. Produk kue yang akan dijual antara lain cheesecake dengan harga 40.000, bolu gulung coklat dengan harga 30.000, tiramisu cake dengan harga 50.000, black forest cake dengan harga 50.000. Ada promosi. Kegiatan promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Salah satu tujuan promosi usaha adalah untuk mempromosikan jenis produk yang ditawarkan dan mencari calon konsumen yang baru. Promosi yang dilakukan bisa melalui sosial media, website, dari mulut ke mulut, pembuatan brosur dengan diskon yang menarik, dan memasang iklan di majalah. Selanjutnya yaitu ada aspek ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi dan sosial, dampak positif yang diberikan adanya investasi yang ditekankan pada masyarakat khususnya dan pemerintah umumnya. Adanya investasi ini untuk memudahkan masyarakat dalam meninjau aspek ekonomi yang merupakan sumber peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Adapun bagi suatu pemerintahan, dampak positif pada investasi aspek ekonomi ini untuk memberikan masukan pendapatan baik bagi pemerintah pusat ataupun daerah. Dampak negatif pun tidak terlepas pada aspek ekonomi, misalnya eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan, masuknya pekerja luar daerah sehingga mengurangi peluang masyarakat sekitar. Aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam menilai. Diharapkan dalam aspek ekonomi dan sosial ini akan memberikan dampak positif yang lebih banyak. Artinya, dengan berdirinya usaha ini dapat memberikan ekonomi dan sosial yang bermanfaat dibandingkan kerugian. Dampak terhadap lingkungan masyarakat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha ialah dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya usaha ini.
Berikut ini dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha kue ini dari segi sosial dan ekonomi. Yang pertama, dampak positif. Terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Dengan adanya usaha ini, tentunya memerlukan tenaga kerja untuk membantu proses perdagangan. Masyarakat sekitar dapat menjadi pekerja di usaha ini, apalagi pekerjaan yang dilakukan cukup mudah dan tak perlu pelatihan yang panjang. Tersedianya produk makanan dan jasa yang nantinya dapat berguna untuk masyarakat banyak atau pengusaha dan karyawan. Membantu meningkatkan perekonomian pemerintah karena peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat bertambah dan adanya pajak di usaha ini. Yang kedua, dampak negatif, perubahan gaya hidup, budaya dan adat istiadat dan struktur sosial lainnya. Dengan bersedianya kue ini dapat membuat masyarakat mengkonsumsi makanan ciri khas berasal dari Indonesia. Karena ada banyak persaingan dari toko kue yang lain, masyarakat sering membandingkan kualitas dan cita rasa produk makanan antara satu toko kue dengan yang lainnya. Terkadang, tenaga kerja yang bekerja di toko tidak memiliki kualitas pelayanan yang baik, yang tentu saja dapat membuat pelanggan dan calon pelanggan tidak puas dengan pelayanan. Ini dapat mengakibatkan pelanggan tidak mau membeli produk makanan ini. Penyerapan tenaga kerja. Karena sweet cake ini membutuhkan karyawan, tentu akan membutuhkan lowongan pekerjaan, sehingga dapat memperkecil angka pengangguran di masyarakat sekitar. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. Menurut Kashmir dan Jafar, penentuan kelayakan teknis atau operasi menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan lokasi, luas produksi, dan tata letak. Dalam bab ini mengenai aspek teknis dan operasi atau yang dikenal sebagai aspek produksi, pemilihan kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum usaha dijalankan. Penentuan ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal pada usaha ini di kemudian hari. Pertama, penentuan lokasi usaha. Pemilihan lokasi dilakukan dengan dua cara, yaitu metode penilaian hasil dan metode perbandingan biaya. Yang pertama, pemilihan lokasi menggunakan metode penilaian hasil nilai. Bisa dilihat dari tabel berikut. Berdasarkan metode penilaian hasil nilai, maka lokasi tertinggi yang dipilih yaitu T1 dengan nilai 82. Yang kedua, pemilihan lokasi menggunakan metode perbandingan biaya. Dilihat dari tabel berikut. Berdasarkan metode perbandingan biaya, pemilihan lokasi cukup strategis karena dekat dengan jalan raya. Selain itu, berada di dekat komplek yang mana ada masyarakat pekerja yang memerlukan makanan dan jasa ini. Akses masuk mobil dalam kegiatan pembelian makanan pun lebih mudah. Selanjutnya yaitu layout tempat usaha, bisa dilihat di tabel berikut. Selanjutnya yaitu bahan baku dari menu sweet cake. Dalam aspek teknis dan teknologi ini akan membahas produk yang akan disajikan dalam sweet cake. Produk yang disajikan berupa kue yang lezat dan menarik. Begitu juga dengan bahan produk kue yang akan dijabarkan sebagai berikut. Resep cheesecake. Untuk resepnya sendiri bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk resep bolu gulung coklat bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk resep tiramisu cake bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk resep black forest cake bisa dilihat tabel berikut.
Selanjutnya proses produksi. Berikut ini akan dijelaskan proses produksi cake. Yang pertama, panaskan oven pada suhu 180 derajat Celcius. Yang kedua, kocok mentega, gula, garam hingga mengembang dan pucat. Yang ketiga, kemudian masukkan telur, kocok lagi hingga tercampur rata dan mengembang. Yang keempat, masukkan tepung terigu dan coklat bubuk secara bergantian sambil diaduk hingga rata. Yang kelima, tuangkan ke dalam loyang kue dan panggang hingga matang selama 30 menit. Dan keenam, angkat kemudian dinginkan. Selanjutnya yaitu ada peralatan yang dibutuhkan. Bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu teknologi fasilitas umum. Bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Di usaha kue ini mempekerjakan 10 orang untuk membuat dan melayani pelanggan, 6 di dapur, dan 4 lainnya menjadi pelayan makanan di tempat maupun delivery dan sebagainya secara bergantian. Selanjutnya yaitu sarana penunjang, bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Dalam bab ini akan membahas tentang investasi yang dilakukan dalam usaha yang dibentuk pasti memerlukan modal yang digunakan untuk mendanai suatu usaha yang dimulai dari aktiva tetap sampai bagian modal. Modal yang diperoleh berasal dari modal bersama, estimasi pendapatan yang akan diperoleh dalam beberapa tahun ke depan kami menggunakan asumsi cash flow dan dengan berbagai pendekatan seperti payback period, net present value, dan internal rate of return, profitability index, dan break even point. Yang pertama ada kebutuhan modal, bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu ada biaya investasi. Adapun biaya investasi yang dibutuhkan oleh sweet cake sebagai berikut. Berikut adalah tabel biaya investasi. Selanjutnya yaitu pendapatan. Berikut ini adalah pendapatan sweet cake selama 1 tahun terakhir pada tahun 2021. Bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu ada pengeluaran. Berikut ini adalah pengeluaran sweet cake selama 1 tahun terakhir pada tahun 2021. Bisa dilihat pada tabel berikut. Laporan laba rugi. Pada tabel ini menunjukkan sebuah laporan laba rugi yang akan dihadapi oleh sweet cake. Berikut adalah rincian laporan laba rugi. Berikut adalah tabel rincian laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu ada cash flow. Di tahun 2021, laba yang diperoleh sebesar Rp108.250.000 setelah dipotong pajak. Untuk tahun-tahun berikutnya, perkiraan laba yang diperoleh melihat perkembangan usaha dan kondisi pasar. Berikut tabel rincian arus kas. Selanjutnya yaitu ada payback period, yang dimana yaitu 4 tahun 1 bulan. Jangka waktu periode pengembalian investasi usaha sweet cake yaitu 4 tahun 1 bulan. Dan selanjutnya yaitu ada average rate of return, yaitu 0,24%. Rata-rata pengembalian bunga investasi sebesar 0,24%. Selanjutnya itu ada net present value atau NPV,
yaitu sebesar Rp15.319.350. Selisih antara NPV kas bersih dan PP investasi sebesar Rp15.319.350 karena bernilai positif, maka usaha ini layak. Selanjutnya yaitu ada internal rate of return, yaitu 21,03%. Tingkat pengembalian hasil intern adalah 21,03%. Selanjutnya yaitu ada profitability index, yaitu 1,03. Rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerima bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi adalah 1,03. Berikut ini merupakan tabel kesimpulan dari analisis kelayakan bisnis Sweetcake dari aspek finansial. Berikut tabel kesimpulan dari kelayakan bisnis. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Tujuan studi kelayakan bisnis adalah untuk meyakini apakah usaha Sweetcake merupakan usaha yang layak dijalankan atau tidak. Adapun beberapa hal yang mendukung analisis kelayakan usaha Sweetcake, yaitu lokasi usaha. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa lokasi usaha Sweetcake cukup strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Peralatan dan bahan baku. Penggunaan peralatan yang baik dapat mendukung kemudahan dalam meningkatkan kapasitas produksi kue. Selain itu, pemilihan bahan baku yang baik menentukan kualitas cake yang dihasilkan oleh Sweetcake. Tenaga kerja. Tenaga kerja memiliki kemampuan dalam memproduksi cake dan memberikan pelayanan kepada konsumen. Aspek keuangan, memudahkan sumber dana yang didapatkan dengan sistem modal dan pemilik terjun langsung sebagai pekerja, mampu menekan biaya tetap yang harus dikeluarkan sehingga proses produksi dan penjualan mampu ditingkatkan. Berdasarkan pembahasan di atas dan penelitian yang kami lakukan, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa usaha Sweetcake sangat layak dalam menjalankan usahanya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.